Minat sih saya, soalnya saham itu kan buat lebih ke investasi jangka panjang buat nanti kehidupan pada saat saya berkeluarga atau saya yang lain. Ya minat, kalau bisa menghasilkan keuntungan. Untuk saat ini saya sepertinya minat ya, karena ngelihat pemain-pemain saham yang lain. Oh tahu sih mengenai resiko saham, saya juga ada sering baca-baca tentang saham itu. Kan dibalik keuntungan yang besar kita harus mempelajari juga resiko yang besarnya. Jadi menurut saya akan bermain saham suatu saat nanti. Kalau resikonya tahu pasti jika kita blunder pasti akan mengalami kerugian yang cukup luar biasa juga ya. Tapi kita melihat ini sih satu sisi lainnya, kita sebelum bermain saham itu kita melihat grafik, terus kita melihat pemain saham yang lainnya seperti apa. Ya pasti risikonya kerugian kita. Ntar kalau kita masalah langkah gitu, kita bakal kerugian. Ya pasti mentalnya kudu besar ya. Pasti harus berani rugi lah kalau main saham. Kalau mau untung berani rugi. Selamat malam saudara, itu dia pendapat masyarakat tentang investasi saham. Kita lihat bagaimana Bursa Efek Indonesia BI menargetkan pertumbuhan jumlah investor sebesar 25% pada 2021. Baik untuk investor pasar modal secara keseluruhan maupun investor saham. Besaran target pertumbuhan ini sama dengan tahun 2020. Meskipun begitu, pada tahun lalu BI berhasil melampaui target penambahan jumlah investornya. Total investor pasar modal tahun 2020 meningkat 56% secara year on year dari 2,48 juta menjadi 3,88 juta. Sementara investor pasar saham naik 53% year on year menjadi 1,7 juta dari 1,11 juta. BI percaya diri target penambahan jumlah investor tahun ini bisa tercapai. Pasalnya, sejak awal tahun sampai dengan 22 Februari 2021 saja, jumlah investor saham sudah bertambah 19,76% menjadi sekitar 2,01 juta. Semakin tinggi investasi bukan berarti tanpa risiko. Saya masih tertarik dengan Business Talk, rujukan bagi pembuat kebijakan, pengusaha, dan penentu kesejahteraan individu. Ya, selamat malam saudara. Kita bertemu lagi di Business Talk setiap hari Selasa. Sekarang kita akan bahas bagaimana perkembangan pasar modal dan sudah terhubung bersama kami dari Pak Hasan Fauzi, Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia BI, kemudian juga ada Mbak Titis Nurdiana, wartawan Sinar Konten. Selamat malam Pak Hasan, selamat malam Mbak Titis. Selamat malam Pak Hasan. Oke, semoga sehat-sehat selalu ya. Amin, terima kasih. Amin. Baik, Pak Hasan, kita langsung saja nih. Kalau Bursa Efek Indonesia itu kan sudah mencatatkan lebih dari 335.000 investor, baru kurang dari 2 bulan begitu. Dan Anda mengatakan kami harap angka pertumbuhan 10% per bulan ini bisa dipertahankan terus sampai akhir Desember tahun ini. Itu kata Anda beberapa bulan lalu. Menjelang akhir kuartal pertama, bagaimana tingkat kemajuannya? Bagaimana target penuh tahun ini? Ya, terima kasih. Jadi betul sekali kelihatannya fenomena pertumbuhan yang sangat baik yang kita alami sepanjang tahun 2020 yang lalu dengan kuartal 1 tahun ini. Sampai dengan hari kemarin kita mencatat pertumbuhannya sudah di 27%. Ya, dibanding angka akhir tahun yang lalu. Jadi mudah-mudahan tetap angka pertumbuhan 10% setiap bulannya bisa kita catatkan. Itulah kenapa sebenarnya yang kami lakukan. Kemarin kami sempat mengajukan revisi akan target pertumbuhan investor ini yang kami akan harus ajukan kembali ke OJK. Sementara dari semula 25% kita coba naikkan di angka 30%. Tapi nampaknya ini juga akan tetap kita cermati dan pantau terus perkembangan terakhirnya. Oke, ini apakah sama dengan kalau kita lihat kan fenomena naiknya jumlah investor retail juga terus bertumbuh ya Pak? Apa yang Bursa Efek lihat? Apakah para investor ini hanya sekedar mencari cuan, cari waktu luang atau gimana? Ya, jadi ini menarik sekali memang. Kami bahkan karena mencermati fenomena yang baru investor retail kita dari sejak Oktober sampai November tahun 2020 yang lalu.
dengan jumlah responden tidak kurang dari 1.222 investor retail dari 30 kota yang ada dan 42% diantaranya investor baru. Iya. Nah, Santu Kuci dari hasil survei itu kami mendapatkan konfirmasi bahwa peningkatan jumlah investor individu di pasar modal selama masa pandemi ini sangat positif karena bersumber dari meningkatnya kesadaran berinvestasi di kalangan masyarakat kita. Dan kalau terkait dengan motif dan tujuan utama investasinya yang tadi ditanyakan, mayoritas dari responden 40,3% itu memang menyatakan ingin memperoleh capital gain atau cuan tadi gitu ya. Iya. Diikuti kemudian 20,8% ingin mendapatkan penghasilan tambahan, dan di poin ketiga mengharapkan dividen sebanyak 17,6%. Demikian. Oke, capital gain itu yang dicari. Dan kalau kita lihat juga jumlah investor millennials ini mendominasi apa, Hasan? Oke, ada masalah audio. Saya ke Mbak Titis. Mbak Titis, ini kan kalau pamor saham itu terus melesat, tetapi ada cara lain juga kalau mau cari cuan gitu kan, misalnya kayak kripto. Apa yang redaksional bisa dorong pada regulator? Ya, belakangan ini memang portofolio, jadi banyak sekali milenial dan juga calon-calon investor baru itu mencari peluang. Peluangnya itu bermacam-macam. Yang sangat-sangat sekarang ini ramai juga selain investasi saham itu adalah investasi Bitcoin. Bitcoin yang dijadikan komoditas dan itu naiknya ribuan persen meskipun sekarang mengalami koreksi. Nah, inilah yang menjadi pekerjaan yang harus dicermati oleh otoritas, oleh SRO, bahwa yang namanya investasi apapun jenisnya, mau saham, mau kripto, itu harus ada edukasi. Harus ada edukasi yang terus-menerus harus berkesinambungan, karena tadi bahwa dari hasil risetnya, hasil dari surveinya BEI sendiri tadi sudah disebutkan bahwa 43% pengen capital gain. Artinya mereka itu mengharapkan cuan tadi, mengharapkan bahwa imbal hasil yang tinggi. Nah, tanpa ada yang namanya edukasi, ini bisa menjadi pekerjaan, bisa menjadi persoalan-persoalan ke depan yang muncul. Dan ini harus segera diantisipasi oleh otoritas bahwa bukan sekedar cuan yang didapatkan, tapi mereka juga punya ilmu-ilmu dasar yang memang harus dibekali. Gitu. Ya. Oke, lantas bagaimana Pak Hasan tanggapannya? Kalau dari Mbak Titis mengatakan, meski tadi ya yang positifnya ketika jumlah investor retail itu bertambah, tapi berdasarkan survei mereka mencari capital gain, artinya kan pengennya cuan aja gitu, tapi nggak ada yang instan sebenarnya. Jangan sampai nanti justru buntung di belakang, akhirnya kapok investasi saham. Gimana edukasinya? Iya, betul sekali. Memang ini menjadi PR kita bersama, tapi memang edukasi memang akan terus menjadi bagian ada masalah. Utama sebagai informasi tahun lalu saja kurang dari 9.000. Ya, maaf. Ya, tahun lalu saja tidak Pak Hasan, kurang. boleh diulangi Pak Hasan? Barusan ada terkendala teknis masalah, jadi suara Anda putus-putus. Baik, maaf. Sudah jelas? Ya, silahkan. Ya, jadi memang tahun lalu saja tidak kurang dari 9.000 kegiatan edukasi itu kami lakukan ya. Tentu tidak sendirian, kami dibantu penuh oleh OJK, SRO lainnya, pelaku pasar ya, anggota bursa, manajer investasi, dan para komunitas yang memiliki visi sejalan. Tujuannya tentu tadi kita ingin memastikan kesiapan para investor kita, khususnya investor baru, para pemula yang memang mayoritas datang dari kalangan kaum muda, untuk mendapatkan bekal yang cukup dan memadai pada saat mereka masuk dan menjadi investor di pasar modal. Nah, mungkin saya sedikit mengomentari hasil survei tadi ya. Jadi sebetulnya motif ingin mencari cuan ada yang salah, artinya sah-sah saja karena namanya investasi ya. Tentu tujuannya adalah untuk mengembangkan modal dan dana dalam bentuk keuntungan tadi. Oke, Pak Hasan? Iya. Boleh Pak diulang lagi, suaranya putus-putus Pak Hasan. Oh, maaf ya. Berdasarkan boleh dimulai dari tadi mengelaborasi hasil survei tadi. Bahwa ya, jadi memang memang tujuan utama investasi kan seperti kita tahu adalah ingin mengembangkan aset atau dana tadi sehingga berkembang. Sehingga motif utama mencari capital gain atau cuan itu ya sah-sah saja. Tapi saya sepakat dengan Mbak Titis tadi bahwa edukasi harus kita kedepankan. Karena motif ingin mendapat keuntungan itu harus disertai pemahaman yang cukup.
Harus ada pemahaman yang Pemahaman yang cukup. cukup, ya. Kalau dari Mbak Titis gimana? Sebenarnya kan kita tahu sama-sama ya Kalau Bursa Efek. ingin mendapatkan keuntungan. Oke. Saya potong dulu ya Pak Hasan karena ada masalah teknis, suara Anda putus-putus dari Silakan. tadi. Saya coba ke Mbak Titis. Mbak Titis, dari penjelasan Pak Hasan tadi bahwa Bursa Efek Indonesia sudah melakukan edukasi katanya. Meski kalau kita lihat sekarang kan banyak sekali fenomena di mana kok kayaknya investornya tidak teredukasi. Maunya punya capital gain yang besar, tapi ujung-ujungnya yaitu kemana-mana, ngutang lah atau mereka Menggunakan akan banyak fasilitas ya, pinjaman. tidak memiliki pengetahuan tampaknya mulai dari fundamental ataupun teknikalnya. Ya, tadi seperti dijelaskan oleh Pak Hasan bahwa agenda Bursa Efek Indonesia sendiri ada 9.000 melakukan edukasi dan terus akan dilakukan dan menjadi pekerjaan rumah yang luar biasa bagi bursa untuk benar seperti tadi Pak Hasan bahwa namanya investasi pasti ingin mengembangkan modalnya, pengen mengembangkan dananya, pengen mendapatkan cuan, itu sah saja, tapi tanpa dibarengin dengan pengetahuan resiko, tentu ini menjadi pisau bermata belah pisau tajam bermata dua gitu kan. Artinya banyak sekali investor kita, apalagi dengan kemajuan teknologi, mereka bisa di mana saja melakukan investasi hanya dengan menjentikkan tangan, mereka juga bisa melakukan investasi. Nah, tanpa pengetahuan ini maka ini menjadi tanpa pengetahuan yang mendasar, maka akan menjadi istilahnya trap gitu, bisa menjadi trap karena mereka bisa berutang, bisa mengajak teman-temannya, bisa mengajak saudaranya meminjam uang kemana-mana, bahkan banyak sekali yang pinjam lewat pinjaman online. Begitu mereka tidak untung, begitu cuan mereka tidak didapatkan sesuai target, maka mereka memiliki beban, mereka memiliki utang yang banyak, dan ini kan harus dijelaskan, harus terus dilakukan. Apalagi kalau kita lihat bahwa kemajuan teknologi juga menyebabkan banyak kabar buruk yang terjadi belakangan di bursa, mulai dari pom-pom lah, mulai dari yang terakhir yang tragis yang diduga yang tadi Mbak Ilona waktu di awal juga sebutkan tadi ya, yang kasus bunuh diri lah, banyak sekali pekerjaan yang harus kita lakukan. Seperti tadi Pak Hasan yang bilang bahwa yang namanya cuan itu harus, tapi bagaimana kita mengetahui pengetahuan dasar itu yang harus diedukasi, yang harus dilakukan oleh BEI, SRO lainnya gitu. Oke, apalagi kalau sekarang kita lihat nih fenomena banyak sekali orang pamer portofolio. Iya, betul. Ya kan? Mbak Ilona, sama juga pom-pom saham. Nah, bagaimana nih otoritas mengawasinya agar para investor juga berinvestasi secara sehat? Nanti dijawab Pak Hasan, kami masih akan segera kembali, tetap di Bisnis Talk, saudara.